Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama channel Anak Teknik. Di video kali ini kita akan membahas step by step perbaikan bodi mobil. Nah, kebetulan di sini medianya adalah Honda Brio keluaran pertama ya. Oke, bagaimana prosesnya? Nah, tahap demi tahap, langkah demi langkah nanti akan kita jelaskan di video ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Anak Teknik, silahkan subscribe. Yang sudah menemukan silahkan like dan silahkan di komen ya teman-teman ya. Untuk tahap awal sendiri kita lakukan pengamatan pada media, bagian-bagian mana saja yang nantinya akan kita lakukan perbaikan dengan cara melihat secara visual, kemudian kita raba menggunakan tangan. Dan juga jangan lupa untuk bagian yang penyok kita ukur menggunakan mistar. Dalam hal ini saya menggunakan gergaji besi ya teman-teman ya, punggung gergaji besi sebagai media mistarnya. Oke, setelah kita lakukan pengukuran untuk bagian yang tinggi, kita ketok menggunakan palu. Saya sarankan menggunakan palu kecil saja agar tidak terlalu kencang. Kemudian kita juga melakukan pemetaan dengan cara menggosok bodi menggunakan amplas. Namun saya sarankan di sini menggunakan alas yang keras. Tujuannya pada saat kita melakukan pemetaan, bagian yang timbul dia akan tergosok oleh amplas dan bagian yang tenggelam dia tidak akan tergosok oleh amplas. Nah, dengan hal ini memudahkan kita untuk mengetahui bagian mana saja yang nantinya akan kita dempul. Oke, ratakan kembali. Bila masih ditemukan ada permukaan yang tinggi, kita ukur juga menggunakan mistar. Namun setelah kita lakukan pemetaan dan kita yakin sudah posisinya di mana, jangan lupa bagian yang dalam yang tidak terkena amplas harus kita amplas juga ya teman-teman ya. Tujuannya nanti supaya dempul bisa merekat secara sempurna. Oke, untuk tahapan berikutnya yaitu proses pendempulan. Proses pendempulan sendiri nggak usah terlalu terburu-buru teman-teman ya, santai aja, relax. Kalau teman-teman masih ragu, gunakan sedikit dulu pada bodi, jangan langsung terlalu banyak, takutnya nanti keburu kering. Jadi prosesnya kita dempul sedikit demi sedikit, kemudian kita ulang, kita keringkan, kita dempul lagi, begitu seterusnya sampai permukaan media tertutupi oleh dempul secara merata. Dan jangan lupa untuk meratakannya kita menggunakan mistar. Terserah teman-teman mau pakai mistar seperti apa. Nah, kebetulan di sini yang saya gunakan adalah bekas dari gergaji kayu yang saya potong untuk saya gunakan sebagai mistar. Seperti ini kurang lebihnya 3 kali proses pendempulan. Saya rasa sudah cukup sehingga bisa kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Proses selanjutnya yaitu proses pengamplasan tahap awal. Kenapa saya sebut tahap awal? Karena di sini tujuan dari pengamplasannya adalah meratakan permukaan dempulan, itu dengan cara amplasnya kita lapisi dengan kayu atau permukaan yang keras yang tidak lentur ya teman-teman ya.
Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan bekas dari sikat lantai ya teman-teman. Bisa pakai apa aja, yang penting enak dipegang, mudah didapat teman-teman. Untuk amplasnya sendiri gunakan yang agak kasar dulu teman-teman. Di sini saya pakai grade 100 atau tingkat kekasarannya 100. Tujuannya untuk mempercepat pengikisan pada permukaan dempul sehingga didapat kekencangan yang maksimal. Nanti setelah ini baru kita ulangi menggunakan amplas yang agak halus untuk menghilangkan baret-baret pada dempul dan sambungan pada dempul atau yang biasa kita sebut pulau. Dan jangan lupa untuk proses pengamplasan tahap awal ini menggunakan air dan sabun nih teman-teman ya, agar permukaannya licin dan cepat terkikis. Untuk pengamplasan tahap berikutnya, di sini saya turunkan gridnya menjadi 360 ya. Tujuannya untuk menghaluskan atau menghilangkan baret-baret pada dempul dan permukaan bodi. Untuk tahap lanjutan ini masih menggunakan alas kayu teman-teman ya, supaya menghajar atau menghilangkan permukaan yang masih tinggi. Setelah tahap lanjutan pengamplasan selesai, selanjutnya kita gunakan amplas yang sama. Namun saya sarankan di sini menggunakan alas yang soft, atau bisa teman-teman gunakan pakai karet atau sendal, bekas sendal jepit gitu ya teman-teman ya biasanya. Setelah semua proses pengamplasan dirasa sudah cukup, nah langkah selanjutnya yaitu mengamati hasil dari pengamplasan dempul yang sudah kita lakukan di awal tadi teman-teman ya. Apakah dempulnya sudah menutup dengan sempurna, apakah pengamplasannya sudah meratakan dengan sempurna. Caranya yaitu kita cuci dulu bagian media yang tadi kita amplas. Pastikan semua sabunnya hilang. Kemudian pastikan kembali bodi atau media tadi tersiram dengan air bersih. Kemudian kita lakukan pengamatan dari samping teman-teman ya, dengan cara menghadap ke cahaya.
Tujuannya yaitu kita ingin mendapatkan pantulan dari cahaya sehingga warna hijau pada dempul tidak nampak oleh mata kita. Yang tampak adalah kekencangan dari dempul tersebut. Apabila dempul tersebut kurang kencang atau ada bagian yang tertinggal, biasanya pada tahap ini kita lihat dari samping itu dia kelihatan entah itu menonjol atau itu kurang isi ya teman-teman ya. Jadi tahap ini, proses ini sangat penting untuk ketelitian teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman ya, karena video ini terlalu panjang, jadi saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk tahap awal atau part satunya, yaitu yang video yang ini kita sudahi dulu. Jangan lupa nantikan nanti bagian video part 2 nya, yaitu proses pengecatannya sampai hasil akhirnya nanti teman-teman ya. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anak Teknik. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan share, silahkan di-download sebagai referensi media belajar bagi teman-teman yang ingin melakukan perawatan atau pengecatan bodi mobil, khususnya untuk mobil pribadi. Siapa tahu nanti kedepannya bisa membuka suatu bengkel usaha cat deco. Seperti itu teman-teman. Oke, salam hormat dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.